Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Cici Dwi Saputri dari SMA Negeri 2 Blitar. Saya merupakan CGP Kota Blitar, Provinsi Jawa Timur, Angkatan ke-8. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan atau memaparkan tentang demonstrasi kontekstual filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Berdasarkan asas pendidikan Ki Hajar Dewantara, pendidikan memiliki makna memberi tuntunan terhadap kodrat yang dimiliki anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Di sini, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran memiliki arti yang berbeda, di mana pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran diartikan sebagai proses pendidikan dalam memberikan ilmu yang berfaedah bagi kehidupan anak secara lahir maupun secara batin. Di mana tujuan dari pendidikan dan pengajaran itu yakni untuk memerdekakan manusia, yaitu merdeka secara batin dan juga merdeka secara lahir. Merdeka secara batin artinya di sini adalah manusia tersebut dapat bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan juga orang lain. Sedangkan merdeka secara lahir diartikan manusia tersebut dapat hidup mandiri tanpa harus terus bergantung kepada orang lain. Untuk mencapai tujuan dari pendidikan dan pengajaran tersebut, maka pendidikan yang menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak mutlak diperlukan. Di sini, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan seorang pendidik atau guru sebagai seorang petani. Sedangkan anak-anak atau peserta didik diibaratkan sebagai biji-biji tumbuhan yang nanti akan tumbuh. Di sini seorang petani, misalnya, yang sedang menanam padi, hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia hanya dapat memperbaiki kondisi tanahnya, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat dan jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi tersebut, dan lain sebagainya. Tetapi di sini Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa petani tidak dapat mengganti kodrat iradanya padi tersebut. Artinya petani tidak akan dapat menjadikan padi yang ditanamnya itu tumbuh sebagai jagung. Petani juga tidak dapat memelihara tanaman padi tersebut seperti halnya ia memelihara tanaman kedelai atau tanaman lainnya. Demikianlah pendidikan itu. Walaupun hanya dapat menuntun, akan tetapi faedahnya bagi hidup tumbuhnya anak-anak sangatlah besar. Proses menuntun di sini diartikan anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberikan tuntunan dan arahan agar anak tidak sampai kehilangan arah atau sampai membahayakan dirinya. Kekuatan sosiokultural menjadi proses yang menebalkan kodrat anak yang masih samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia yang seutuhnya. Dalam proses menuntun tersebut, kita perlu memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman, di mana pendidikan anak sejatinya menuntun anak mencapai kodratnya masing-masing sesuai dengan alam dan zaman. Kodrat alam di sini artinya adalah tempat dan sosial budaya lokal tempat anak tersebut tumbuh dan berkembang. Sedangkan kodrat zaman yakni adalah keterampilan abad ke-21 yang saat ini sedang dibutuhkan. Selain itu, pengaruh dari luar apabila ingin dimasukkan, maka harus disaring dengan tetap mengutamakan kearifan lokal sosial budaya yang ada di Indonesia. Untuk mencapai manusia seutuhnya, maka pendidikan budi pekerti
di keluarga sangat dibutuhkan. Budi pekerti di sini diartikan sebagai perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan juga perbuatan. Dan keluarga merupakan tempat bersamanya pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pekertinya. Karena di keluarga, anak dapat berinteraksi dengan orang tuanya, kakek neneknya, atau bahkan dengan kakak dan adiknya. Peran guru menurut semboyan Ki Hajar Dewantara, di antaranya yang pertama adalah ing ngarsa sung tulodo. Artinya, seorang pendidik atau guru di depan harus dapat memberikan contoh atau teladan yang baik bagi peserta didiknya. Yang kedua, ing madya mangun karso, artinya pendidik atau guru di tengah harus mampu membangun semangat para peserta didiknya yang apabila mulai merasa kelelahan. Dan yang ketiga adalah tutwuri handayani, yang diartikan pendidik atau guru di belakang harus dapat memberikan dorongan kepada para peserta didiknya. Berdasarkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara tersebut, maka pembelajaran di sekolah seyogyanya haruslah berpusat pada siswa. Sehingga sekolah dapat menuntun kodrat siswa sesuai dengan sosial budaya yang ada di sekitarnya dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi yang ada saat ini. Serta pendidik melalui sekolah juga dapat mengembangkan bakat dan potensi masing-masing siswa. Dan yang terakhir, pendidik melalui sekolah juga dapat memberikan pendidikan sesuai dengan kemampuan masing-masing dari siswa. Namun, dalam mencapai hal tersebut masih ada beberapa tantangan yang salah satunya adalah pembelajaran yang berpusat pada guru, sehingga mengakibatkan siswa tidak dapat terfasilitasi dengan baik agar dapat mengembangkan minat dan potensi yang dimilikinya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Maka, solusi terhadap tantangan tersebut yang bisa kita lakukan, yang pertama adalah mengubah mindset. Artinya, menumbuhkan mindset orang-orang yang ada di lingkup sekolah tersebut bahwa pendidikan haruslah berhamba pada siswa. Pendidikan harus berpusat pada siswa dan pendidikan harus memprioritaskan kebutuhan siswa. Di mana kita harus memahami tiap-tiap siswa ini memiliki kemampuan dan juga potensi yang berbeda-beda. Apabila sudah diubah dan juga sudah ditumbuhkan mindset-nya, selanjutnya adalah menyatukan visi dan misi. Di dalam sekolah, masing-masing orangnya harus satu kata, harus sama dalam memahami visi dan misi ini, yakni menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kemampuan serta potensi yang dimiliki oleh masing-masing peserta didik. Apabila sudah disepakati bersama visi dan misi yang ingin dicapai tersebut, barulah kita bergerak bersama, berkolaborasi bersama antara kepala sekolah, wakil kepala sekolah, pendidik, karyawan, semua ekosistem sekolah harus saling bahu-membahu, harus saling bekerja sama agar dapat mencapai visi dan misi yang telah disepakati bersama-sama. Sehingga nantinya kita dapat menjadi guru yang sebaik-baiknya, dapat menjadi sekolah yang sebaik-baiknya bagi para peserta didik kita. Terakhir yang ingin saya sampaikan adalah mari menjadi guru yang selalu dinantikan kehadirannya oleh anak didik kita, mampu memahami, merangkul, serta menuntun mereka mencapai versi terbaik dirinya. Marilah
bersama-sama membangun sekolah tempat di mana benih-benih baik mampu tumbuh dengan subur dan seindah-indahnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak.